Kiamat atau akhir dunia merupakan sebuah bentuk prediksi, bahkan keyakinan bagi sebagian besar kalangan dari berbagai macam kepercayaan di dunia. Entah bagaimana dan kapan kiamat itu akan terjadi kelak, sejatinya kejadian ini diyakini pasti akan terjadi. Beberapa kalangan percaya bahwa kiamat atau akhir dunia erat kaitannya dengan akhir zaman. Nah, kira-kira bagaimana pandangan sains tentang akhir dunia ini? Apa saja yang bisa menjadi penyebab kiamat di masa yang akan datang? Dan berikut ini adalah daftar kejadian masuk akal yang akan memicu kiamat dunia. Medan magnet sangat penting bagi sebuah planet. Jika sebuah planet kehilangan medan magnetnya, radiasi matahari akan masuk dan terperangkap sehingga akan membinasakan kehidupan biologis di dalamnya. Salah satu planet yang diketahui tidak lagi memiliki medan magnet adalah planet Mars. Dulu, Mars memiliki medan magnet global. Namun pada masa lalu, medan magnetik tersebut rusak dan menyebabkan Mars menjadi planet tandus yang berbahaya bagi kehidupan. Nah, jangan sampai apa yang terjadi di Mars juga terjadi di Bumi. Pasalnya, bumi akan kehilangan 99% kehidupan organisme jika medan magnet bumi rusak. Namun, apakah bisa medan magnet bumi rusak atau musnah? Jawabannya tentu saja bisa. Science Alert mencatat bahwa saat ini terdapat anomali misterius yang melemahkan medan magnet bumi. Data terbaru yang didapatkan dari satelit milik European Space Agency menampakkan anomali-anomali yang asing bagi ilmuwan. Anomali ini berevolusi dan terus melemahkan medan magnet bumi. Setiap pengurangan kekuatan dari medan magnet bumi implikasinya akan sangat besar. Medan magnet berfungsi sebagai perisai yang melindungi bumi dari gelombang radiasi matahari. Tak bisa dibayangkan jika medan magnet bumi rusak dan berhenti berfungsi. Hingga saat ini, para ilmuwan memberikan klaim bahwa anomali tersebut tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Anomali ini hanya berdampak pada kerja GPS, satelit, dan pesawat luar angkasa. Namun, pada masa depan, jika kerusakan medan magnet semakin parah, kiamat dunia tak akan bisa dihindarkan lagi. Sudah menjadi hal yang wajar jika sebuah planet terkena hantaman dari objek-objek luar angkasa, seperti asteroid atau batuan angkasa lainnya. Masalahnya ialah seberapa besar objek tersebut. Laman Science How Stuff Works menjelaskan pada kita, bagaimana jika memang ada asteroid yang besar kelak menghantam bumi. Pada zaman purba, sekitar 65 juta tahun yang lalu, diyakini sebuah batuan luar angkasa yang sangat masif pernah menghantam bumi dengan kecepatan tinggi. Dampaknya sangat luar biasa, yakni memusnahkan lebih dari 70% kehidupan di bumi kala itu. Namun saat ini, sepertinya kita masih bisa bernafas lega. Pasalnya, NASA telah memberikan konfirmasi jika asteroid yang berjarak dekat dengan bumi, sebagian besarnya adalah berukuran tidak sampai 1 km persegi. Hanya dibutuhkan asteroid sebesar 1 km persegi untuk membuat kehidupan organisme bumi lenyap. Faktanya, ada banyak batuan luar angkasa yang berukuran lebih dari 10 km persegi. Objek angkasa sebesar itu akan mengakibatkan hantaman dengan kekuatan lebih dari 1 juta megaton. Sekedar ilustrasi, bom atom yang pernah dijatuhkan di Hiroshima berkekuatan 20 hingga 50 kiloton. Nah, 1 juta megaton berarti sama dengan 20 juta kali bom Hiroshima. Gak kebayang kalau bumi menerima kekuatan hantaman dan ledakan sebesar 20 juta kali bom Hiroshima. Jika saat ini dunia sudah dibuat babak belur dengan virus corona, bagaimana jadinya jika dunia diserang oleh wabah atau pandemik yang jauh lebih mematikan dan dapat menyebar secara brutal? Tentu saja bisa menjadi akhir dari dunia. Seperti dicatat dalam laman history, pada masa lalu, dunia pernah menghadapi berbagai macam pandemik mematikan, jauh lebih hebat dari COVID-19. Pandemik tersebut bernama Black Death atau Maut Hitam. Wabah tersebut terjadi hampir di seluruh dunia, namun yang terparah adalah Eropa dan Asia. Tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah kematian yang ditimbulkan oleh wabah yang terjadi pada tahun 1300-an ini. Namun, ahli sejarah meyakini bahwa jumlah kematian dapat mencapai 20 hingga 100 juta jiwa. Selain itu, ada juga flu Spanyol yang menginfeksi lebih dari 500 juta orang di seluruh dunia, dengan kematian sebanyak 50 hingga 100 juta jiwa. Tentu wabah ini menjadi salah satu wabah paling buruk yang pernah terjadi. Bagaimana dengan pandemik di masa yang akan datang? Tak ada yang tahu karena virus dan bakteri juga akan berevolusi mengikuti hukum seleksi alam. Sejarah berulang kali membuktikan bahwa teknologi dan kemampuan medis manusia masih kalah langka dibandingkan dengan kemampuan virus dan bakteri di alam.
Perang Dunia II yang pernah terjadi pada 1939 lalu adalah perang modern terbesar yang pernah terjadi, melibatkan lebih dari 100 juta pasukan. Perang Dunia II menelan korban sebanyak 85 juta jiwa. Lalu, bagaimana jadinya jika masa yang akan datang terjadi sebuah perang yang mengakibatkan banyak negara dan penggunaan nuklir? Itu berarti kehancuran dunia sudah ada di depan mata. NCBI dalam lamanya mencatat bahwa dampak yang ditimbulkan oleh perang nuklir bisa sangat mematikan dan menghancurkan kehidupan secara menyakitkan. Kalaupun ada negara yang selamat dari serangan nuklir, ekonomi dan sosial negara tersebut juga akan runtuh. Negara-negara besar seperti Amerika, Rusia, Iran, dan Israel memiliki persenjataan yang cukup kuat untuk menghancurkan dunia ini, termasuk nuklir di dalamnya. Bagi sains, ini adalah kemungkinan yang paling masuk akal untuk menyebabkan kehancuran dunia. Keegoisan pemimpin dan perebutan wilayah atau sumber daya alam mungkin bisa jadi pemicu dari perang nuklir di masa yang akan datang. Ups, di bagian terakhir ada serangan zombie dan alien. Tentu, keduanya adalah hal konyol bagi sains. Namun, jika harus memilih, wabah zombie sepertinya masih lebih masuk akal bagi sains. Alien, jika pun ada, mungkin mereka berjarak jutaan hingga miliaran tahun cahaya dari bumi. Banyak kalangan akademisi yang skeptis tentang serangan alien atau makhluk asing. Ada beberapa penyebab alami yang mungkin bisa dijadikan tersangka bagi kasus penyebaran wabah zombie, seperti diulas dalam Global News. Mulai dari mutasi virus rabies, bakteri, jamur, mutasi genetik akibat reaksi nuklir, hingga kecelakaan yang melibatkan zat kimiawi tertentu. Namun, tentu saja wabah zombie terasa sangat kecil kemungkinannya. Pasalnya, penyebaran wabah melalui gigitan adalah hal yang sangat buruk. Virus akan tersebar secara efektif melalui udara atau airborne dan droplet. Jika hanya mengandalkan gigitan, jelas saja zombie akan kalah dengan senjata manusia. Dan itulah daftar kejadian yang dirasa masuk akal bagi sains dan dapat mengakibatkan kiamat atau akhir dunia. Bagaimana menurutmu? Apa kamu juga setuju bahwa ulah manusia bisa menyebabkan akhir dunia? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya.